memuji dan memuliakan Tuhan kita. Model kebaktian kita, model B, bahasa Indonesia. Pertama, potum yang dibawakan Inang Mamat Nando. Khotbah yang dibawakan Situa Bapak N. Damanik. Kedua, Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Selanjutnya pembacaan teks khotbah untuk hari Minggu yang diambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 7. Selanjutnya Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan 2. Terus khotbah yang dibawakan Bapak Endar Manik cara responsoria. Selanjutnya Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai 2. Selanjutnya doa syafaat yang dibawakan oleh Inang Mama Farel, ya namanya. Sebelumnya tuan rumah doa-doa yang mau disampaikan. Itu depan Ya, kau betul. tuh dia. Oh, tua. Sehat selalu, banyak rezeki, betul. Ya, dirangkum Inang lah ya. Sekalian. Selanjutnya Kidung Jemaat nomor 50 ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian doa dari tuan rumah yang 9. Doa dari tuan rumah. Lalu Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai 2 sambil galangan. Jadi Sonaima dibuka. Model ibadat kita pada malam hari ini, model B bahasa Indonesia. Intoritus diambil dari Mazmur 136. Kita mulai ibadat kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu lah kami beribadah.
Kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena itu, kasihanilah kami. Datang dan hampirilah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu dengan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai dengan 2. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Mari kita nyanyikan bersama. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Pembacaan teks firman Tuhan untuk hari Minggu ini diambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 7 dengan perikop Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambamu Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku.
Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan Bapak M. Demanik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan 2. Ku berbahagia, yakin teguh. Mari kita nyanyikan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat 2. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melipahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, di mana pada malam hari ini boleh kami berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betah Tuhan, kami akan dengarkan sebagian dari firman-Mu. Adalah Engkau Tuhan di tengah kami untuk memberikan pemahaman atas firman-Mu. Saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada saat ini, hanya Engkau tahu Tuhan apa yang dilakukan mereka. Kalau dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, biar hari-hari ke depan kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 21 sampai dengan 24. Lukas 10 ayat 21 sampai dengan 24. Kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Nanti kami ayat 21 dan seterusnya sampai ayat 24.
dengan judul perikop ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memahami ayat ini, kita harus membacanya mulai dari ayat 1. Mulai dari ayat 1, yaitu Lukas 1 sampai dengan seterusnya sampai 24. Baru kita bisa memahami mengapa Tuhan Yesus itu mengucapkan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini adalah bentuk ucapan syukur dan bahagia Tuhan Yesus atas pengutusan persiapan jalan bagi Tuhan dalam kedatangannya, yaitu dengan mengutus, dengan judul perikopnya di ayat 10 itu, Yesus mengutus 70 muridnya, di mana murid Tuhan Yesus yang 70 ini bukanlah dia orang-orang yang bijak, bukanlah orang-orang dia yang pintar ataupun agamawan ataupun yang terpandang, tetapi dia adalah orang-orang kecil, orang-orang lemah yang dipandang orang itu adalah sebelah mata, terlebih di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang terkasih, ke-70 murid yang diutus Tuhan Yesus, di mana mereka telah melaksanakan tugasnya. Mereka bergembira, mereka boleh mengusir roh-roh jahat, mereka boleh mengusir roh setan dengan membawa nama Tuhan Yesus yang mereka serukan. Semua itu mereka dapatkan karena nama mereka telah terdaftar di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, di dalam kegembiraan Tuhan Yesus, di mana si kembalinya murid-muridnya yang 70, Allah berkenan dan menyatakan kasih-Nya. Allah berkenan dengan menyatakan kuasa-Nya melalui orang-orang kecil. Bukan dengan orang-orang bijak. Orang-orang yang 70 murid ini adalah orang-orang yang kecil, orang-orang lemah. Dengan kuasa Allah dinyatakan melalui orang-orang kecil itulah sukacita dan kegembiraan ke-70 murid Tuhan Yesus. Dengan berkenannya ke-70 murid Tuhan Yesus ini, yang notabene ya tadi yaitu orang-orang kecil dan orang-orang lemah,
Disitulah ada ucapan syukur Tuhan Yesus. Kesetiaan orang-orang kecil, kesetiaan orang-orang yang lemah, disitulah dia Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, salah satu kegembiraan Tuhan Yesus adalah kesempurnaan hubungan, yaitu kesempurnaan hubungan antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Hubungan yang erat antara Tuhan Yesus dengan Bapa dan juga dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang 70, "Berbahagialah kalian," kata Tuhan Yesus kepada 70 muridnya, "karena memiliki kesempatan untuk menyaksikan dan mendengarkan pengajaran dan dapat mengikuti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang mana yang dapat dilakukan, baik pengajaran maupun tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, semua itu merupakan sesuatu yang diinginkan banyak orang. Inilah peran ke-70 muridnya di dalam misi pengajaran Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita atas firman Tuhan ini? Kurasa kita pun tetap bersyukur dan bergembira atas kuasa Allah boleh berkenan pada diri kita masing-masing, memakai kita sebagai muridnya, memakai kita sebagai umatnya, dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kelemahan kita. Salah satu kegembiraan yang kita dapatkan dalam hidup ini terletak pada pemahaman dan kesadaran kita atas perbuatan Tuhan pada diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini boleh kita mendengar firman Tuhan ini, yaitu dalam bentuk ucapan syukur dan bahagia. Bersyukur merupakan hal yang sangat penting di dalam hidup kekristenan. Bersyukur sangatlah perlu di dalam kita menjalani hidup kekristenan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Allah kehendaki, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur. Kita boleh menerima ucapan syukur. Kita boleh menerima atau mengalami ucapan syukur. Itu semua karena karunia Allah di dalam kehidupan kita. Itu adalah karena Allah berkenan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur adalah tindakan yang muncul dari dalam diri kita, karena kita mengalami pekerjaan Tuhan dan anugerahnya, kuasanya, dan boleh kita menerima atas berkat-berkat daripada Tuhan. Bersyukurlah karena kita telah melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bersyukurlah atas Tuhan karena kita boleh melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita sampai saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, karena itu tetaplah mengucap syukur dalam segala hal.
Karena Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu mengiring kita untuk melewati setiap permasalahan, untuk melewati setiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, mengucap syukur atas apa yang kita dapatkan. Sampai saat ini boleh kita mendapatkan tubuh yang sehat, boleh kita bersyukur, kita boleh mendapatkan pekerjaan kita, boleh kita bersyukur untuk kesehatan kita, boleh kita bersyukur untuk apa yang kita terima, boleh kita mengucapkan syukur. Bapak Ibu, dapatlah di malam hari ini kita mendapatkan akan firman Tuhan, apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita lakukan hari demi hari, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Karena itu kepada Tuhan kita selalu mengucap syukur. Di situ ada sukacita, di situ ada kebahagiaan, di situ ada kedamaian yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan kita pada malam hari ini, boleh kita mengucap syukur. Dan ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang mengucap syukur. Dan ada beberapa hal yang harus kita imani di dalam mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah melindungi kita. Yang pertama yaitu kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bolehlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah di dalam segala keadaan. Di dalam segala keadaan bolehlah kita mengucap syukur. Dalam sepahit apapun yang kita hadapi, dalam keadaan apapun yang kita alami, bolehlah kita selalu mengucapkan syukur. Yang berikut adalah mengenai iman. Di mana iman kita, iman yang diberikan Tuhan kepada kita, bolehlah kita mengucap syukur akan keteguhan iman kita. Yang keempat adalah memuliakan nama Tuhan. Di dalam memuliakan nama Tuhan, boleh juga kita mengucap syukur di dalam hal memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, teruslah mengucapkan syukur atas apa yang kita terima. Teruslah mengucapkan syukur atas apa yang kita peroleh. Karena itu semua boleh kita terima itu dari kasih karunia Tuhan. Boleh kita terima itu adalah anugerah dari Tuhan kita, Bapa yang di surga. Muliakanlah Tuhan sepanjang hidupmu. Seperti topik minggu kita yaitu Somon Naibatado Bonani Paluahon Batak. Kita selalu melakukan pekerjaan kita di setiap hari dan selalu kita memohon akan lindungan Tuhan, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah lingkungan kita,
baik itu di tengah-tengah keadaan kita. Kita selalu sebagai garam terang di tengah-tengah keluarga, baik itu tengah-tengah lingkungan, baik itu di tengah dalam pekerjaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga selalu tetap bersyukur. Boleh kita mengucapkan syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami boleh menerima atas firman-Mu, di mana kami boleh mengucap syukur dalam segala hal. Kami selalu mengucap syukur dalam segala apa yang kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga di rumah ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam membesarkan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan hadir, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk keluarga di rumah ini. Begitu juga kepada saudara-saudara kami yang tidak boleh hadir pada saat ini. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran di dalam menerima akan firman-Mu. Hingga boleh kami ke depan ya Tuhan, boleh kami berkumpul bersama, bersuka cita di dalam memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Begitu sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Bersyukur dalam segala hal. Kenapa? Karena kita mengenal kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam doa sapaan yang dibawakan Farel, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai 2. 460. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Mari kita nyanyikan bersama. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya.
Kita satu di dalam doa. Allah Bapa terkasih, Allah Bapa yang kami sapa dan kami kenal, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur ya Bapa kami ucapkan atas segala berkat, rahmat, karunia dan kasih sayang Bapa yang Bapa berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Hingga malam ini Bapa kami boleh ada di rumah ini, di tempat ini, dalam acara kebaktian keluarga sektor 2 GKPS Pontianak. Semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi karena kasih setiamu kepada kami, kasih setiamu yang mencurahkan mengalir dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di mana keluarga di rumah ini, Bapak Yose dan sekeluarga boleh membuka rumah mereka dan hati mereka Bapa, agar kami boleh berkumpul dan bersekutu dalam acara pertemuan ini. Tuhan Yesus, sebelum kami memanjatkan doa syafaat kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, kekurangan kami, perbuatan kami, agar kami layak mendapat anugerah dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat keluarga ini, buat keluarga Bapak Yose dan Inang Boru Saragi. Tuhan, Engkau berkati keluarga ini, Engkau berikan kesehatan yang penuh kepada mereka, kepada Bapak Yose, kepada Ii dan kepada Aisyera ya Tuhan. Engkau limpahkan juga berkat-berkat melimpah kepada mereka, rezeki ya Bapa, umur panjang. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu, di mana keluarga ini senantiasa berada di dalam tangan dan cinta kasih-Mu. Berkati juga orang tua mereka Bapa, berkati juga saudara-saudara mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat adik kami Joshua Sinaga ya Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu karena Engkau mengizinkan sesuatu musibah terjadi untuk dia Bapa. Kami menyerahkan adik kami Joshua ini sekeluarga. Engkau hibur, Engkau lawat mereka Tuhan Yesus. Engkau limpahkan kasih sayang-Mu Bapa. Engkau pegang dia Tuhan Yesus. Engkau urapi dia agar dia semakin dekat kepadamu. Biarlah Bapa dengan melalui musibah ini dia semakin dekat, semakin berserah kepadamu Tuhan Yesus. Berkati juga Boru kami Maya Tuhan yang selalu mendampinginya. Berkati juga Opung Marcel, Inang Situa S. Boru Saragi. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berserah. Engkau topang keluarga ini, Engkau urapi keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat ayahanda tercinta dari Situa Roy Manurung. Tuhan Yesus, di mana Opung ini dalam keadaan lemah tubuh ya Bapa, Engkau urapi dia karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau berikan mukjizat-Mu Bapa agar Bapak ini boleh sembuh, di mana hari Minggu Bapak ini menginginkan dilaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kehendak-Mu lah yang jadi atas Bapak dari Situa Roy Manurung. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas pribadi. Tuhan Yesus, khususnya di kota kami Pontianak ya Bapa, keadaan yang tidak stabil ya Tuhan, kadang hujan dan panas terik. Tuhan Yesus, keadaan ini membuat kami lemah tubuh, keadaan ini membuat kami sakit ya Tuhan. Tapi kami berharap kepadamu, Engkau mencurahkan kasih sayang-Mu, Engkau mencurahkan setia-Mu kepada kami Bapa. Engkau jamah kami Tuhan, Engkau lawat kami Bapa, agar kami boleh senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jagai juga orang-orang yang kami cintai yang jauh dari sisi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk acara permingguan kami, untuk hari Minggu, ibadah 1 dan ibadah 2 Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau menjagai petugas
yang ambil bagian dalam acara permingguan kami ya Tuhan, agar acara permingguan boleh berjalan dengan baik. Dan kami umat GKPS juga Bapa, Engkau berikan kesehatan agar kami boleh datang ke gereja Bapa untuk melaksanakan ibadah kami, baik itu ibadah 1 maupun ibadah 2. Tuhan Yesus, Engkau jagai juga anak-anak kami ya Bapa, yang dari kecil hingga besar ya Tuhan Yesus. Engkau berikan juga mereka kesehatan ya Tuhan, di mana masa-masa sekarang Bapa, di rumah sakit, di setiap klinik Tuhan, ada demam berdarah Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu Tuhan, agar anak-anak kami terhindar dari sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini, dan sebentar juga kami akan pulang. Engkau sertai kami sebagaimana Engkau menjagai kami ke tempat ini, begitu juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih juga buat firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berkembang di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, serta di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat kami, terutama di dalam gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati juga hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan dia berkata-kata yang lebih hebat dan hebat lagi Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, menaburkan firman-Mu. Berkati juga keluarganya, pekerjaannya ya Tuhan Yesus, anak-anaknya. Engkau berikan juga rezeki kepada mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ampunkan kami atas segala kekurangan kami. Di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sebelum masuk kita ke dalam doa yang dibawakan oleh suaminya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Kita nyanyikan bersama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badan menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat rahmat-Mu yang menyertai kami di malam hari ini, sehingga kami dapat dipertemukan di kebaktian rumah tangga sektor 2 di hari Jumat ini Tuhan. Ya Bapa, karena terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang selalu memberi kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kuat di dalam kehidupan ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mencicipi segala jasmani kami Tuhan. Berkati makanan ini agar menjadi darah daging kami, menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Dan setelah itu keluarga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, pulang ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Kau jagai dan sertai mereka Tuhan. Kau tibakan mereka sampai di rumah mereka
keluarga kami masing-masing Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, atas berkat rahmat-Mu kami mintakan dalam nama Tuhan Yesus kami dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ini jemaat nomor 424 ayat 1 sama dengan 2. Yesus menginginkan daku bersinarlah. Yesus menginginkan daku. Mari kita nyanyikan bersama. Kita Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. 1, 2, 3 ya, mari kita nyanyikan bersama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Untuk menutup ibadah kita, marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami mempersembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasukkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.